siapakah orang-orang yang bisa melihat Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, apakah Allah itu bisa dilihat? Pertanyaan yang pertama tadi, siapakah orang-orang yang bisa melihat Tuhan? Yang kedua, apakah Allah itu bisa dilihat, dijumpai, dialami? Aku ulangi nomor 2 ya. Apa tadi nomor 2? Apakah Allah bisa dilihat, dijumpai, dialami? Oke, Papa close 2 pertanyaan ini. Kalau Allah yang kita sembah tidak bisa dijumpai, dialami, berarti Allahnya fiktif, tak jelas. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang hidup, maka Dia bisa dilihat, bisa dijumpai, bisa dialami. Sampai hari ini tidak banyak yang berani membuat pertanyaan ini, karena banyak orang, termasuk orang Kristen, menganggap bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu susah dijumpai, Allah itu susah dialami. Kenapa? Karena manusia itu berdosa, Allah itu kudus. Allah yang kudus tidak mungkin bisa dijumpai orang berdosa. Nah, ini problemnya. Sehingga banyak orang berpikir lebih mudah berjumpa dengan setan daripada berjumpa dengan Tuhan. Dan ini hal yang salah. Kenapa salah? Karena pencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Yang kita panggil namanya adalah Bapa di surga. Tapi kita bisa mengenal Bapa di surga lewat anaknya Yesus Kristus. Kenapa kita bisa mengenal Bapa di surga lewat Yesus Kristus? Allah menjelma menjadi manusia supaya Allah yang adalah roh itu bisa kita kenali, bisa kita lihat, bisa kita jumpai, bisa kita alami, supaya Allah di dalam anaknya Yesus Kristus kita bisa alami dan mengalami Bapa. Ini yang pertama. Papa ingin membersihkan pola pikirmu. Selama ini dari dunia, Allah itu nggak bisa dijumpai, Allah nggak bisa dilihat. Makanya di ayat hafalan kita, Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Halo? Amin. Berarti Allah itu bisa dilihat, Allah itu bisa dialami, Allah itu bisa dijumpai. Amin. Haleluya. Amin. Siapa yang ingin melihat Allah? Angkat tangannya. Siapa yang sungguh-sungguh ingin melihat Allah? Siapa yang ingin sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah? Siapa yang ingin sungguh-sungguh ingin mengalami Allah? Kalau kamu orangnya, maka perhatikan syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu mereka yang suci hatinya. Haleluya. Berarti yang melihat itu bukan mata jasmanimu, yang melihat itu adalah mata rohanimu. Kenapa? Karena ada panca indera
yaitu di dalam tubuh manusia, tapi ada 3 indera di dalam roh manusia. Maka karena Allah itu adalah roh, maka yang pertama Tuhan lakukan supaya kita bisa melihat dan membuat hati kita suci, Dia membuat kita mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru, beralihnya kita, berubahnya kita dari manusia daging, dilahirkan di dalam air dan roh, berarti menjadi manusia roh, sehingga oleh roh kita inilah yang bisa melihat Tuhan, yang bisa mengalami Tuhan, yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan dengan tubuh fisikmu, walaupun itu bisa juga suatu saat kita bisa berjumpa dengan tubuh fisik. Apa buktinya? Ayo kita lihat dulu bukti dalam Alkitab. Keluaran 3, Musa berjumpa dengan Allah. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita buka dulu literasinya. Papa kalau ngomong, kalau Papa mengajar, Papa nggak akan pernah pakai buku yang lain. Hanya satu bukunya Papa, yaitu Alkitab. Haleluya. Kenapa? Karena ini bukan hanya sembarang buku. Ini adalah kehidupan Allah, ditulis lengkap di dalam Alkitab. Maka kamu harus mencintai kitab ini, mengasihinya, karena kalau kamu ingin menyelidikinya, pasti Tuhan akan membuka dirinya. Amin. 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 Oke, lihat dulu Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian, Keluaran, berarti kitab yang ke-2 dari perjanjian lama. Berarti masih baru sarapan ya. Biasanya kalau sudah nggak sarapan, langsung aja sebut. Yang kedua, ciri-ciri orang yang belum sarapan di rumah, bisa tiba-tiba nanti datang angin yang lain memberi aroma. Ya. Baik, sudah, kita lihat dulu ya, baca ya, baru Bapak lanjut nanti. Keluaran 3 ayat 1. Apa judulnya? Allah berjumpa kepada dengan Musa. Berarti ada cerita Allah berjumpa dengan manusia. Manusia yang pertama saya ceritakan sini adalah Musa. Siapa? Marga apa dia? Oh, belum tahu. Ya. Baik, kita baca 1, 2, 3 ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Garis bawahi kalimat yang tadi. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan, Kak Johan, menampakkan diri kepada Musa lewat malaikat. Kenapa lewat malaikat? Karena pernah ditulis juga dalam Kejadian, Keluaran juga, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah itu bisa hidup langsung karena kekudusannya. Jadi dia pakai perantara malaikat. Tapi ketika malaikat hadir, itu tanda kapasitas pribadi Allah hadir. Amin. Amin. Amin.
Jadi katakan bersama dengan saya. Berarti Berarti Allah ingin Allah ingin dijumpai, berjumpa dengan manusia. berjumpa dengan Kerinduan Tuhan kerinduan mencari dan menemukan seseorang. Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan dilihat, dijumpai, dijumpai dan dialami. dan dialami. Aku pun mau, Aku pun mau, aku pun rindu. aku pun rindu. Amin. 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 Jadi Tuhan mau, Tuhan yang mau, dia menjumpai seorang yang dia mau nyatakan. Haleluya. Haleluya. Begitu saya sampaikan pernyataan ini, bam, kepada pola pikirmu yang selama ini dunia berkata Tuhan itu nggak bisa dijumpai. Haleluya. Kenapa ya? Ketika dia pergi ke kamar mandi gelap, dia gampang bilang di sana ada setan. Kenapa dia ke kamarnya nggak berani bilang, aku tahu Tuhan ada di sini. Itulah tipu daya iblis. Haleluya. Memang iblis itu adalah juga roh. Dia bisa juga di mana-mana ada, tapi nggak seperti Tuhan. Iblis itu, misalnya contohnya di sini, di tempat yang sama, jam yang sama, dia tidak bisa ke tempat yang lain karena hanya satu roh. Tapi Tuhan kita beda. Setiap hari Minggu miliaran gereja memuji Tuhan, tapi setiap gereja berkata Tuhan hadir di sini. Makanya sifat Allah kita itu namanya omnipresent. Dia bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Setan enggak. Kalau sudah hadir di sini, dia nggak bisa hadir di Balige. Hanya di sini saja. Karena apa? Dia hanya satu roh. Tapi Allah kita adalah omnipresent. Jadi Tuhan bisa hadir di hatinya Bang Raja, Tuhan bisa hadir di hatinya Kak Joan, juga di dalam hati kalian yang lain, di waktu yang sama. Hebatnya Allah kita. Tapi Papa datang hari ini untuk mengajarkanmu. Lebih mudah sekarang kau berkata, Tuhan hadir di sini. Jadi ketika engkau mulai rasakan takut, jangan bilang hantu ada di sini. Katakan, Tuhanku ada di sini. Amin. Karena Tuhan tidak pernah memberi rasa takut, tapi setan memberi rasa takut. Amin. 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 Haleluya. Apa bukti setan itu ada? Takut. Tapi apa bukti Tuhan itu ada di dekatmu? Kau damai sejahtera. Amin. Amin. Maka soal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Itu kerajaan surga. Baik, Papa lanjutkan dulu ayat kedua tadi. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Berarti Tuhan menunjukkan diri lewat malaikatnya, tapi bentuknya seperti api. Wow. Padahal itu adalah malaikat. Memang beberapa bagian dari malaikat itu adalah api. Ya, berulang kali di dalam Alkitab ketika terjadi peperangan, ya, maka Tuhan selalu menyatakan api. Makanya ketika Elia ada di gunung Karmel membunuh nabi-nabi Baal, Tuhan juga datang dengan api. Berarti itu malaikat menyambar persembahan itu. Makanya kalau api Tuhan tidak ada dalam hatimu menyembah Tuhan, pasti kamu loyo. Hatiku nggak ada apinya. Maka kau harus punya api Tuhan di dalam hatimu supaya kau bisa menyembah Tuhan. Hatiku mengasihimu, itu bukti kau punya api. Amin. Ya, jadi kalau menyembah Tuhan itu hatiku
nggak ada api, itu nggak disukai oleh Tuhan. Allah itu juga adalah api. Maka kalau kita menyembah Tuhan harus menyala. Api itu menyadarkan kita menyala-nyala. Tapi coba lagu dangdut diputar di rumahnya, langsung joget. Api juga, tapi api dunia, menghanguskan, mematikan. Tapi api Tuhan akan membawa kita mengenal Tuhan. Katakan, aku bertobat. Aku bertobat. Katakan semua, aku bertobat. Aku bertobat. Menyembah Tuhan harus ada api di hatiku. Api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Inilah tandanya aku penyembah Allah. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya siapa yang kehilangan api, ya, dia pasti cari kopi. Ya, ngopiok katanya, karena nggak ada apinya. Ya. Tapi setelah habis kopi, loyo dia kembali. Tapi kalau kau punya api dalam hatimu, tanpa kopi pun bisa menyala-nyala. Apalagi dalam masalah, apinya menyala. Tak inti itu semua masalah. Makanya jangan kehilangan api. Amin. 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 Oke, lanjut ayat yang ketiga. Ayat ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Apa katanya? Penglihatan yang hebat. Garis bawahi penglihatan. Berarti Musa melihat. Tulis di buku. Musa melihat Allah. Tulis dong. Musa melihat Allah lewat malaikat berupa api. Lewat malaikat berupa api, ya, yang membakar semak duri. Melihat Allah lewat malaikat berupa api yang membakar semak duri, api tidak gosong. Nah, ini hebatnya. Kalau api biasanya membakar pasti gosong. Tapi ini dibakar rumputnya, tapi rumputnya enggak gosong. Nah, ini hebatnya Tuhan. Amin. Kalaupun kau terbakar, tapi kamu tidak dimatikannya, tapi justru api itu membaharui, memulihkan, menguatkan, meneguhkan. Oh, berarti semakin disucikan. Itulah bedanya api dunia sama api Tuhan. Kalau api dunia dibakar, orang itu binasa. Makanya nanti penghukuman yang terakhir adalah di neraka. Api juga, tapi apinya adalah bukan mematikan, tapi sampai selama-lamanya terbakar. Maka nanti di neraka itu ada api, tapi juga ada ulat yang gak mati-mati. Ngeri kan? Jangan masuk ke sana. Amin. Makanya Bapak datang supaya kau nggak perlu masuk ke sana, betul? Halo? Ya. Jadi jangan masuk ke sana. Kalau kau nanti masuk ke sana, berarti kau nggak dengarkan suara Papa. Oke? Sudah? Apinya, rumputnya tidak gosong. Ayat yang ketiga, mari kita baca. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. 2 minggu yang lewat saya sebut pewahyuan. Itulah sebenarnya sinonim kata penglihatan. Tahu sinonim? Apa artinya sinonim? Persamaan kata. Antonim? Lawan kata. Halo?
Antoni nggak ada artinya. Antonim ada. Paham di sini? Antoni berarti marga, nama orang ya. Antonim lawan kata. Akronim apa? Kepanjangan. Singkatan kata. Ya. Akrobat? Ya, berbalik-balik kata. Siklus. Paham ya? Paham di sini ya? Apa bawa dulu di sini? Oke? Maka memeriksa jadi penglihatan di sini itulah pewahyuan, diwahyukan. Mata rohani kita dibuka melihat alam roh, sehingga apa yang sebelumnya nggak kita lihat sekarang kita lihat. Wah, luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang bisa melihat Allah, maka ini akan kamu alami hari-hari ke depan. Amin. Setan bukan lagi menakutkan bagimu, karena kau bisa melihat kehadiran Tuhan, maka engkau akan menjadi bersukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, Bapak ajarkan ini supaya orang-orang bisa melihat, tidak perlu takut dengan masa depan. Kalau kau sudah melihat Tuhan, kau akan melihat masa depan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Lalu kita lihat di situ ya, ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat. Apa penglihatannya? Melihat Allah lewat malaikat, ya, berupa rumput yang terbakar tapi tidak gosong. Lalu apa di sini? Ya, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Berarti Musa melihat di alam roh api membakar semak belukar itu, tapi waktu diperiksa, loh, nggak gosong. Api menyala tapi tidak terbakar. Nah, api membakar, menyala di rumput, dari rumputnya keluar api, tapi rumputnya tidak terbakar. Ya, paham di sini? Amin. Paham di sini? Wow, ini namanya penglihatan. Kenapa Papa ajarkan ini? Hari-hari ke depan kau pasti akan alami ini kalau kau percaya kepada apa yang Papa ajarkan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Baca semua. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Itulah bukti, itu Allah. Sekarang Musa tidak lagi melihat malaikat, tapi sekarang Musa sudah melihat Allah. Amin. Lihat Alkitabnya. Papa ini mengajarkan kata demi kata supaya kau lihat bagaimana prosesnya. Sebelumnya melihat malaikat, melihat api membakar rumput tapi tidak gosong. Tiba-tiba dari tengah semak belukar, Musa, Musa dipanggil namanya. Lalu Musa menjawab, ya Allah. Amin. Sekarang Musa benar-benar melihat Allah. Amin. Ya kan? Makanya ketika di kelas Bu Angel bilang, kamu Bu Dek, iya Bu. Nah kan? Karena sadar bahwa di situ ada Bu Angel. Jadi ketika dibilang, Musa, Musa, jangan mendekat. Tiba-tiba Musa bilang, ya Allah, ya Tuhan. Dia baru tahu. Sekarang jelas dia melihat Allah. Ini berita yang bagus. Berarti Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa dijumpai. Allah itu bisa dialami. Tiga ini ya. Allah itu bisa dilihat dulu. Allah itu bisa dijumpai dulu. Kemudian dan Allah itu bisa dialami. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak ya di sekolah-sekolah minggu tidak diajarkan dasar ini. Tapi Papa mengajarkan ini. Kenapa Papa berani mengajarkan ini? Karena Papa melihat Allah. Tidak mungkin kuajarkan kepadamu sesuatu yang belum ku alami. Yes. Haleluya. Haleluya.
Siapa mau melihat Tuhan? Siapa mau berjumpa dengan Tuhan? Siapa yang mau mengalami Tuhan lebih banyak lagi? Angkat tangannya. Oh, haleluya. Amin. Kalau anak-anak Surya Anugerah melihat Tuhan, Indonesia berubah. Haleluya. Haleluya. Amin. Satu Musa saja melihat Allah. Israel yang jumlahnya hampir sekian banyak itu bisa melihat Allah. Amin. Satu Musa. Berarti ini berapa ini? 80 ya? 90. Oh, Indonesia berubah. Haleluya. Indonesia baru akan kita lihat. Amin. Amin. Haleluya. Tambah guru-guru lagi. Wah, 100. Haleluya. Indonesia akan kita lihat Indonesia baru. Amin. Haleluya. Tambah lagi fasilitator mudanya. Wah, kita bisa Haleluya. melihat. Ya, ratusan orang bisa melihat Tuhan. Indonesia baru akan kita lihat. Kenapa Indonesia bangsa tidak berubah? Karena nggak ada yang melihat Allah. Maka YouTube akan ngomong terus, Indonesia akan tutup, Indonesia akan hancur. Karena apa? Ya, karena kalian dengarkan berita-berita bohong. Padahal yang punya langit dan bumi dan semua yang punya bangsa ini adalah Allah. Haleluya. Amin. Kamu harus percaya kepada Bapa. Amin. Amin. Lanjut ayat yang ke-6. Yang terakhir baru kita lihat di situ. 5. Ayat ke-5. Lalu ia berfirman, ayat ke-5 betul? Janganlah datang dekat-dekat. Nah, ini dia ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki. Sebab tempat yang kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ingat tadi Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hati, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti Tuhan katakan, buka sepatumu, kasut kan, tanggalkan di situ karena tempat yang kau datang ke sini adalah tempat yang kudus. Berarti kasut artinya apa? Kasut itu perjalanan rohani. Kamu tidak bisa menjumpai Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan kalau kau masih bawa masa lalumu, perjalananmu, kehidupan kamu yang lama, dosamu harus ditanggalkan semua supaya kau bisa melihat Tuhan. Makanya di Alkitab ditulis Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya. Bagaimana kau punya suci hatinya? Kalau kau percaya bahwa dosa-dosamu itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Angkat dulu tangan kanannya. Katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur Karena aku percaya karena aku percaya kepada apa yang telah dilakukan kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus oleh Yesus yang sudah mati bagiku, yang sudah mati bagi dosa-dosaku, bagi dosa-dosa, bagi semua penyakitku, bagi semua penyakit, semua masa laluku. Semua itu telah disalibkan semua di atas kayu salib. di atas Aku percaya aku menjadi manusia roh, aku menjadi manusia dikuduskannya dikuduskan supaya hatiku supaya hati lewat darahnya lewat darah yang sudah menyucikan hatiku, yang sudah menyucikan maka aku akan bisa melihat Tuhan, maka aku akan bisa melihat berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dan mengalami mulai hari ini. mulai hari ini Mulai hari ini Onel mulai hari ini dan seterusnya. dan seterusnya. Amin. 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 Makanya dia bilang, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Jadi kamu tidak bisa melihat, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan kalau kamu tidak tanggalkan dosamu, tidak tanggalkan masa lalumu. Amin. Bahkan apa yang kau tahu sebelumnya yang tanggung-tanggung, tinggalin. Karena itu tidak lengkap. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mau menanggalkan itu semua supaya dia bisa masuk ke gunung Tuhan. Namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah tempat perjumpaan Musa dengan Allah.
Tapi Gunung Horeb juga adalah tempat perjumpaan Abraham dengan Allah ketika dia mempersembahkan Ishak. Amin. Itu adalah gunung Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Halo. Jadi Haleluya. ini berita luar biasa. Ya, ada bilang Gunung Muria, Gunung Horeb, tapi yang jelas disebut identitasnya adalah Gunung Tuhan. Hanya satu Gunung Tuhan, tidak banyak-banyak. Karena di setiap generasi, ya setiap tempat itu bisa berbeda namanya. Amin. Sekarang disebut Gunung Tinggi. Sebelumnya mungkin gunung agak tinggi. Ya, tapi setiap zaman itu bisa berubah namanya, tapi Gunung Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Hanya satu Gunung Tuhan, yaitu di sini disebut Gunung Horeb. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir Gunung Horeb itulah yang disebut Golgota. Haleluya. Amin. Karena di gunung itulah bukan anak domba lagi yang dipersembahkan, tapi anaknya Yesus Kristus. Amin. Jadi yang paling terakhir gunung itu semua disebut Golgota. Karena apa? Tempat dipersembahkannya korban pendamaian, supaya amarah Tuhan tidak menyala-nyala. Bang Joshua, amin. 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 Haleluya. Tidak menyala-nyala lalu airnya reda. Karena apa? Karena ada tumbal yang sudah membayar dosa semua manusia, dan Tuhan tidak marah lagi. Makanya Tuhan tidak marah lagi kepada kita. Kalau Tuhan sudah lihat darahnya sudah membasuh dirimu. Makanya jangan banyak makan darah. Haleluya. Hanya cukup darah Yesus sajalah yang sudah menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Karena di darah itu, di situ banyak penyakit. Makanya kalau kau pergi ke rumah sakit, yang diperiksanya biasanya ada 3: darah, bibis, ngek. Jadi memang semua itu adalah tempat sampah. Tapi di manusia ada namanya ada jantung, itu tempat saringan. Ya, amin. Amin. Haleluya. Amin. Jadi darah itu bukan makanan. Darah itu tanda penyucian yang Tuhan sudah berikan lewat anaknya Yesus Kristus. Kenapa tidak disebut air mata Yesus menyucikan kita? Darah. Amin. Karena kalau darah sudah diambil, tamatlah riwayatnya. Berarti darah itu adalah nyawa. Amin. Amin. Makanya dia menyerahkan nyawanya ketika darahnya sudah tercurah. Berapa lama nyawa Yesus, darah Yesus tercurah? Mulai dari siang sebelumnya sampai siang sampai besoknya, darah itu terus keluar sampai habis. Sampai nggak adanya lagi, hanya air yang keluar dari lambung. Betul ya? Darah terakhir. Oke, lanjut. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Orang yang melihat Tuhan pasti takut akan Tuhan. Amin. Takut di sini, ngeri, seperti melihat kuntilanak. Tidak, takut akan Tuhan ini hormat. Kalau kau bilang kau cinta Tuhan, kau pasti hormat kepada Tuhan. Maka dudukmu pun ketika ibadah nggak sembarangan. Ya. Nggak seperti di kedai kopi. Kau pun nanti berinteraksi dengan temanmu nggak main-main, nggak ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena kau takut akan Tuhan. Amin. Hormat kepada Dia. Hormat. Jadi siapa yang melihat Tuhan, siapa yang berjumpa dengan Tuhan, siapa yang mengalami Tuhan, pasti semakin hormat, semakin takut akan Tuhan, semakin menunjukkan dia adalah anak-anak Tuhan. Amin. 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 Yes. Haleluya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana supaya
hati kita suci. Ketika kita lahir baru, kita disucikan, betul ya? Tapi di dalam perjalanan hidup kita masih ada salah dan dosa kita, betul? Siapa? Papa mau tanya, siapa yang hari ini sampai hari ini dia belum ada salahnya? Angkat tangannya, biar kita sembah dia. Nggak ada salahnya. Baru direpetin semalam loh, berarti salah dong. Siapa di tempat ini nggak punya salah lagi, angkat tangannya. Nggak ada berarti Papa juga baru salah. Tapi pertanyaannya, tapi suci hatinya gimana? Nah, inilah mau tanya, gimana caranya supaya hati saya selalu suci, walaupun dalam interaksi yang saya lakukan ada salah, ada dosa, ada mungkin juga tindakan yang saya lakukan itu saya tahu itu salah. Bagaimana supaya hati saya tidak tercemari? Maka caranya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca, dan inilah ayat hafalan yang ketiga. Bagaimana menyucikan hati kita? Pertanyaan di sini, bikin dulu pertanyaannya. Bagaimana supaya hati kita yang suci itu tetap selalu suci? Itu pertanyaannya. Bagaimana supaya hati kita yang suci itu selalu disucikan? Haleluya. Bagaimana caranya supaya hati kita yang suci itu selalu disucikan setiap hari? Nah, disucikan setiap hari. Maka kita bisa nyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumpa Senin, hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Selasa, hari Selasa harinya, semua hari jadi harinya Tuhan. Karena kamu berjumpa, mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Jadi hari-hari adalah hari Tuhan kalau kau berjumpa dengan Tuhan. Tapi siapa yang bisa melihat Tuhan? Dia yang suci hatinya. Amin. Gimana caranya? Jawabannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jawabannya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan ini ayat hafalan yang ketiga, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu kita akan tutup di sini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sudah? Baik, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Jika kita berkata, ayat 9 sorry ya. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Supaya dosa kita diampuni, supaya hati kita selalu suci. Kan tadi kan hati yang suci tetap suci, supaya nggak tercemar. Kalau kau pakai baju yang baru dicuci mamamu, udah ambil dari gosokan, ya gimana caranya supaya baju itu tetap bersih? Ada 2, jangan pakai. Akan terus, tapi lama-lama mau apik juga dia. Oke? Ya kan? Nah, yang kedua apa? Pakai, tapi cuci lagi. Nah, itu caranya supaya bajunya tetap suci, bersih. Nah, haleluya. Berarti bagaimana itu disucikan? Ya, caranya apa? Harus tulis mengaku dosa. Tulis besar-besar. Mengaku dosa.
Tapi ada orang ketika didamaikan mengaku dosa dia. Gini caranya. Tapi benar nggak ini ya? Ya aku minta maaf lah. Minta maaf. Minta maaf. Ya. Kira-kira ngaku dosa nggak ini? Aku minta maaf lah. Nah, minta maaf deh. Itu bukan minta maaf. Itu bukan ngaku dosa. Ngaku dosa ini dari hatinya. Nyesal dulu bahwa aku sudah lakukan kesalahan. Ketika mengucapkan pakai rendah hati, maafkan saya ya, saya berdosa. Itu yang betul. Kalau kata maaf ya, itu preman ngancam. Ya. Amin. Yang senyum-senyum saya tahu orangnya. Iya kan? Gitu-gitu ya kan? Gurunya bilang, ayo minta maaf, ngaku. Ya aku salah. Ya kenapa rupanya aku salah? Itu nggak ngaku dosa namanya. Ngaku dosa itu rendah hati. Karena menyesal sudah mengerjakannya. Harus ada penyesalan dari Tuhan. Karena mau berubah. Harus mau berubah. Nih ya, Papa ajarkan dulu prinsip-prinsipnya. Kalian akan menjadi orang-orang hebat. Kamu pikir orang yang mengaku dosa itu orang cemen? Enggak. Justru orang yang bisa mengaku dosanya dengan rendah hati adalah bukti dia adalah orang hebat. Tapi orang yang susah ngaku dosa, walaupun badannya besar, suaranya juga bogor, cemen orangnya. Lemah. Amin. Haleluya. Karena Amsal bilang orang yang menguasai dirinya adalah lebih daripada menguasai satu kota. Jadi orang yang rendah hati itu adalah penguasa kota-kota. Wah, luar biasa. Amin. Amin. Tapi orang sombong tak dapat apa-apa. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Jadi ayo kita simpulkan di sini. Bagaimana supaya hati yang sudah disucikan itu tetap suci dengan cara mengaku dosa. Apa yang terjadi ketika seseorang mengakui dosanya? Ada dua. Yang pertama apa, Kak Destiny? Ada loh di ayat ini. Apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga siapa? Ia Allah pertama mengampuni segala dosa kita. Berarti yang kau akui itu akan diampuni. Jadi kenapa bisa diampuni Tuhan? Karena kau akui. Coba dulu, buat dulu tangannya semua kayak gini. Kayak gini. Dah, lihat tangannya, di telapak tangannya, oke? Lihat. Terang atau gelap? Terang. Sekarang genggam, tutup. Gelap nggak? Gelap di dalam nggak? Gimana cara mengusir gelap? Buka. Itulah mengaku dosa. Jadi kalau kau tutup, enggak aku kok, enggak aku. Bisa kencing celana nanti dia. Ya, tapi begitu ia aku yang sudah bersalah, maka kau buka terang itu, nggak perlu kau bergumul dengan terang. Makanya kenapa ada orang stres? Karena dia menutupi dosanya. Kalau dia bukakan, dia pasti merdeka. Amin. 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 Sangat friendly. Ya. Haleluya. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita mengaku dosa? Kita disucikan. Apanya yang disucikan? Buktinya kita lihat di ayat yang ke-7. Apanya yang disucikan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Biar kita tutup di sini. Ya. Ayat yang ke Oke. Sudah terakhir biar kita tutup. 1 2 3 ya. Tetapi Kak Johan, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada
dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Luar biasa. Sudah dilakukan sekali ketika kita lahir baru, tapi tiap hari dia akan lakukan lagi kepada kita kalau kita ada di dalam terang. Jadi gini, kenapa Papa buat tadi begini? Tutup gelap supaya gelap diusir, terjadi terang. Berarti kau mengakui dosa. Amin. Kalau kamu mengakui dosamu, maka darah anaknya itu, darah Yesus, akan menyucikan hatimu dari segala kejahatan. Amin. Jadi dari segala kejahatan hati kita akan disucikan. Haleluya. 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 Siapa yang mau melihat Tuhan? Siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan? Siapa yang mau mengalami Tuhan? Saya, Mira. Berarti ada tugas. Apa tugas kita? Kalau bersalah dan berdosa, harus membangun gaya hidup mengakui dosanya dengan pertobatan tulus, kemurnian, menyesal. Maka kamu akan melihat Tuhan. Jadi kalau ada dosa disimpan, pasti tidak bisa melihat. Haleluya. Haleluya. Sekarang tutup bukunya, tutup Alkitabnya, tutup semua. Kita akan berdoa. Ayo, tutup semua. Sekarang kita akan berdoa. Ada kesini. Ada depan. Tutup. Oke, tutup matanya, lipat tangannya. Yang lain jangan ada yang mengambil perhatiannya. Ya, halo, halo. Konsentrasi semua ke sini. Lalu arahkan hatimu dan wajahmu kepada Tuhan yang berdiri di hadapanmu sekarang. Katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, aku sudah mendengar suaramu, aku sudah mendengar suaramu, aku sudah mendengarkan perkataanmu aku sudah mendengarkan perkataanmu dari mulut hambamu, dari mulut hambamu, bahwa engkau bahwa engkau rindu kulihat, rindu kulihat, rindu kujumpai, rindu kujumpai, rindu kualami. rindu kualami. Aku pun Tuhan Aku pun Tuhan rindu sekali rindu sekali untuk mengalamimu. untuk mengalamimu. Sekarang aku sudah tahu, Sekarang aku sudah tahu, hanya orang yang suci hati hanya orang yang suci hati disucikan oleh darah Yesus. disucikan oleh darah Yesus. Mereka lah yang akan melihat Tuhan, Mereka lah yang akan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. mengalami Tuhan. Sekarang Sekarang aku mengerti, aku mengerti, hatikulah hatiku lah yang harus melihatmu. yang harus melihatmu. Aku percaya Aku percaya firman-Mu itu firman-Mu itu membuatku membuatku untuk mengalami penglihatan, pemulihan, pewahyuan. pewahyuan. Itu adalah Itu adalah anugerah yang Kau beri anugerah yang Kau beri kepadaku. kepadaku. Engkau adalah Bapakku, Engkau adalah aku anakmu. aku anakmu. Maka harusnya Harusnya aku melihatmu, aku melihat, aku berjumpa denganmu, aku berjumpa dengan, aku mengalamimu. aku mengalami Bukan kepada dunia
nyanyikan bersama. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Engkau mau menjumpai. Biar ada api di hatimu. Ada api Tuhan yang menyala. Kau selalu mulai hari ini engkau akan melihat, engkau akan berjumpa dengan engkau akan berjumpa. Tidak ada halangan bagimu. Hatimu terbuka, hatimu dibaharui disucikan. Hati memuji taruh tangan kananmu di dadamu, ikuti Papa berdoa. Mulai dari sekarang, katakan dengan teguh, mulai dari sekarang, perjalanan rohani dimulai dari kebenaran. Dimulai dari kebenaran. Aku
berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa Hidupku tidak akan sama lagi. Hidup keluargaku tidak akan sama lagi. Masa depanku akan kulihat. Masa depanku akan kulihat. Allahku yang kusembah akan bekerja di dalam hidupku. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir lagi. Karena aku melihat Bapakku yang kukasihi. Bapakku yang Aku melihatnya setiap hari. aku melihat. Aku tidak takut kepada dunia. Aku tidak takut. Aku tidak takut lagi kepada masa depan. Tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi melihat dunia ini. Tidak takut lagi. Karena Bapakku Karena Bapa yang ada di dalamku yang ada di dalam jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ya, kalau hatimu sudah dijamah, Tuhan ada di dalammu, pasti sekolah kita berubah, kelasnya berubah, Yes. pembelajarannya berubah, Amin. cara bermainnya berubah, Amin. karena Kristus sudah menjamah hati. Amin. Amin. Oke, Bapak sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Orang pintar dari dunia banyak. Amin. Amin. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dari dunia tidak ada. Amin. Amin. Ya. Amin. Tetapi alami perjumpaan dengan Tuhan karena kita memiliki Kristus. Amin. Karena kita memiliki Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Dan kita tinggal di dalam Kristus dan kita juga tinggal di dalam Roh. Amin. Amin. Maaf, yakin dan percaya akan bangkit ya orang-orang yang luar biasa dari sekolah ini. Amin. Amin. Akan bangkit orang-orang yang hebat, anak-anak hebat dari sekolah ini, bukan karena nilainya tinggi, bukan karena kepintarannya, tapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Amin. senantiasa dalam hidupnya. Amin. Yes, haleluya. Karena dia melihat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka hidupnya akan seperti Musa. Amin. Amin. Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir untuk dibawa kembali ke tanah perjanjian, bukan karena Musa, karena kehebatannya Ya. sebagai anak Firaun, anak putri Firaun, bukan karena itu. Amin. Ya. Bukan karena dia diadopsi menjadi anak dari putri Firaun, tetapi Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel karena Musa memiliki hati yang lemah lembut. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Hati yang melihat sebagai anak Tuhan itu lebih bernilai, itu lebih berharga daripada sebagai anak putri Firaun. Amin. Haleluya. Amin. Kalau itu terjadi atas hidupmu, engkau menghargai, engkau menjagai hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang melihat Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Amin. Maka kau akan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin di atas bangsa ini. Amin.
menjadi fokus kita dalam hari-hari kita di sekolah ini. Amin. Amin. Saya yakin, yakin dan percaya, ya, engkau pasti menjadi anak-anak yang cerdas. Amin. 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 Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang melihat Tuhan, Amin. yaitu orang yang suci hatinya, yang melihat Tuhan. Oh, itulah orang-orang yang cerdas. Amin. Haleluya. Kau akan berubah. Amin. Katakan, saya akan berubah. Saya akan berubah. Oleh karena saya Oleh karena memiliki hati yang suci, memiliki hati yang sehingga saya melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan, mengerti perkataan Tuhan, sehingga saya jadi anak yang cerdas, calon-calon pemimpin di atas kota dan bangsa ini. Amin. Itu yang menjadi fokus kita, bukan hanya saat ibadah. Amin. Bukan hanya saat ibadah, Amin. tapi dikatakan hari-hari kita adalah hari-harinya Tuhan. Yes. Waktu-waktu kita adalah waktu-waktunya Tuhan. Amin. Yes. Sewaktu kita di kelas, sewaktu kita di lapangan, adalah waktu-waktu kita mengekspresikan Kristus Amin. yang kita lihat, yang ada di hati kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, setelah ibadah ini nanti internalisasi. Halo. Amin. Halo. Internalisasi. Amin. Semua harus aktif. Guru-guru juga harus aktif. Amin. Untuk internalisasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bar tadi. Ada dua pertanyaannya tadi. Apa pertanyaannya? Siapakah orang yang bisa melihat Tuhan? Yang kedua, apakah kita bisa melihat Tuhan? Amin. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Papa. Nanti internalisasi itu, amin. Amin. Dan itu harus menjadi kehidupan. Internalisasinya bukan hanya saat habis ibadah, tetapi internalisasi itu terus menerus. Amin. Ketika di kelas, kalau temanmu sudah mulai lupa, ketika dia berbuat salah, dia lari begitu saja, ingatkan firman Tuhan Amin. yang disampaikan oleh Papa. Kalau kita berbuat salah, bisa saja kita berbuat salah. Kita harus belajar mengakui, belajar untuk minta maaf. Sebagai ekspresi kita mengakui bahwa kita bersalah. Itu kita harus saling mengingatkan. Jadi jangan berlalu begitu saja. Amin. Amin. Kalau ada orang yang sudah kita lihat melenceng, tidak lagi suci hatinya, mulai berbohong, mulai cakap-cakap yang kasar, mulai ingatkan, hati kita harus suci supaya kita bisa melihat Tuhan. Jangan berdalih membalas. Amin. Amin. Kita harus saling mengingatkan. Amin. Katakan, kita harus saling mengingatkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Papa dan Mama. Harus saling mengingatkan supaya itu terjadi dalam hidup kita. Jadi harus saling mengingatkan supaya kita menjaga hati kita tetap suci. Jadi jangan dibiarkan temannya melakukan dosa. Kita harus saling mengingatkan. Amin. Jangan juga saling menuduh, tapi saling mengingatkan. Amin. Supaya Roh Kudus bekerja. Amin. Mau yakin dan percaya, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa akan bangkit
dari sekolah ini. Haleluya. Amin. Walaupun masih ada yang ngantuk ya, tapi ya yang di sebelahnya juga harus saling mengingatkan. Amin. Saling menguatkan. Ayo kita dengar, kita Amin. fokus. Jangan izinkan temanmu juga ngantuk dan ribut. Harus saling mengingatkan. Amin. Amin. Oke, baik. Ya, saya mama juga masih lihat. Ya, sebagian besar sudah mengikat rambutnya. Rambut yang panjang, ya jangan digerai-gerai. Ada lagi pas ibadah, gini-gini. Ya, jangan ya. Jangan ya, Dek. Ya, pas ibadah. Ya, rambutnya mungkin cantik, rambut sanslik ya. Tapi semasa di sekolah, ya semasa belajar, rambut yang lewat dari bahu diapain? Diikat. Ya, seperti ini kan bagus kan? Karena kita ini adalah bukan artis, tapi kita adalah belajar. Ya, Sheryl ya. Ya, kalau mau rambutnya tetap panjang diikat ya. Siapa juga ya, poninya yang sudah panjang dipotong. Nantilah ya, kalau sudah mungkin sudah kerja ya, mau panjang segini boleh, tutup semua matanya boleh ya. Tapi kan nggak bagus juga ya. Tapi yang sudah melewati ini, alisnya ini digunting lah. Apa? Supaya kita belajarnya lebih maksimal. Jangan ada yang menghalangi. Amin. Jangan izinkan ya, termasuk juga gurunya ya. Diikat bagus ya. Kan ya, Mak? Benar nggak? Wajahnya nampak ya. Jadi kalau kita berbicara ya semua nampak ekspresinya. Amin. Amin. Itu yang Mam ingatkan. Terus ada 3 lajang-lajang ya, anak gadis dan juga anak muda ya ini ya. Mereka akan masuk mendampingi guru yang sudah ada. Amin. Ya. Jadi guru mereka juga sedang dimentor ya, untuk mereka bisa menolong anak-anak yang lain ya. Jadi seperti Nadia masuk ke kelas TK ya, nanti Kak Rahel juga ya, nanti bisa dibagi sama Bu Tini dan juga Bang Neher ya. Mereka masih di jadi guru lah yang sudah terlebih dahulu dilatih ya, latih mereka juga ya, mungkin apa yang bisa dibantu. Oke, baik ya, diserahkan kepada Bu Tini ya.